Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Siti Hamzah Marpaung, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 di bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Mata kuliah Hukum Acara Perdata ini menerapkan metode DEA, yang mana Delivery, Interaction, dan Assessment dengan berfokus kepada mahasiswa ataupun Student Centered Learning. Pada mata kuliah Hukum Acara Perdata tentunya memiliki rencana pembelajaran semester ataupun RPS sebagai acuan serta pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Mata kuliah Hukum Acara Perdata memiliki kode mata kuliah FHK 60015 di mana memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS yang secara keseluruhan merupakan teori. Mata kuliah Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang yang ditempuh oleh mahasiswa di semester 3. Tentunya mahasiswa harus terlebih dahulu dinyatakan lulus pada mata kuliah Hukum Perdata di semester 2. Mata kuliah ini pada hakikatnya memberikan pemahaman tentang upaya penyelesaian perkara perdata secara litigasi di pengadilan. Selain itu juga mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep, metode, serta prosedur penyelesaian perkara perdata hingga pelaksanaan putusan. Pembelajaran dilakukan selama 1 semester atau sebanyak 16 kali pertemuan. 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pertemuan pelaksanaan UTS, 7 pertemuan pasca UTS, dan 1 pertemuan pelaksanaan UAS dengan pokok pembahasan diantaranya pengertian hukum formil dan material, sifat dan asas-asas hukum acara perdata, para pihak dalam hukum acara perdata, sidang pertama gugatan perkara perdata, sidang kedua jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan, pelaksanaan putusan, pengertian upaya hukum, macam-macam upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, serta pelaksanaan upaya hukum banding dan kasasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami latar belakang konsep penyelesaian perkara perdata melalui hukum acara perdata, mampu memahami proses ataupun alur persidangan perkara perdata, melakukan analisa persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan atau litigasi, serta mampu menganalisis secara ilmiah dan objektif untuk kedinamikaan pelaksanaan eksekusi dan upaya banding dalam perkara perdata. Sehingga kedepannya mahasiswa diharapkan mampu mendampingi klien untuk penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Bahan pustaka ataupun referensi yang menjadi rujukan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari bahan pustaka utama dan bahan pustaka pendukung. Bahan pustaka utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, HIR, RBG, dan RP. Selain itu juga ada buku karangan dari Prof. Abdul Qadir Muhammad yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia. Selain referensi tersebut, mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan sumber pustaka pendukung lainnya yang relevan dengan perkuliahan ini. Seperti diantaranya ada buku karangan dari Amran Saudi yang berjudul Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik. Dan ditambah juga dengan bahan pustaka pendukung lainnya seperti buku yang diterbitkan oleh dosen pengampu yang berjudul Hukum Acara Perdata, di mana membandingkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dan secara litigasi. Mahasiswa juga dapat merujuk kepada jurnal yang diterbitkan oleh dosen pengampu ataupun yang diterbitkan oleh dosen lainnya. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya mata kuliah Hukum Acara Perdata ini menerapkan metode pengajaran DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery merupakan proses penyampaian materi yang mana pembelajaran disampaikan secara langsung serta sistematis. Ada beberapa strategi yang saya lakukan. Pertama, memotivasi dan menstimulus mahasiswa agar semangat dan fokus dalam penyampaian materi dan menerima materi. Strategi yang kedua, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan teknik ceramah interaktif yang tentunya mengacu kepada referensi utama maupun referensi pendukung, disertai dengan fenomena serta kasus-kasus perkara perdata yang terkini. Mengingat pada pembelajaran ini juga menggunakan metode pendekatan case-based learning dan project-based learning. Strategi yang ketiga sebagai feedback dari metode delivery ini adalah saya melakukan review materi di setiap awal perkuliahan untuk mengulas serta menyegarkan kembali ingatan mahasiswa atas materi yang sudah disampaikan.
Metode interaction merupakan proses komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa, baik satu arah maupun dua arah. Strategi yang saya gunakan pada metode interaction ini adalah diawali dengan meminta mahasiswa untuk mengulas materi yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Strategi ini saya gunakan untuk memastikan bahwa mahasiswa telah memahami capaian pembelajaran mata kuliah di setiap pertemuan. Selanjutnya, mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi di kelas dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan mengumpan balik kepada mahasiswa lainnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, membentuk diskusi kelompok secara kolaboratif di mana mahasiswa akan mengkaji isu-isu ter-up-to-date terkait perkara perdata yang kemudian akan dipaparkan di kelas dan dibuka sesi tanya jawab. Sementara itu, metode assessment merupakan evaluasi proses perkuliahan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Dalam mata kuliah hukum acara perdata ini memiliki 5 komponen penilaian. Di antaranya, komponen tugas memiliki bobot 10%. Dalam hal ini, tugas diberikan secara terjadwal dan terstruktur, baik individu maupun kelompok yang telah ditentukan sebagai bagian dari penguatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, bobot proses sebanyak 50% terdiri dari absensi mahasiswa, sikap mahasiswa, kedisiplinan mahasiswa, komunikatif dan interaktif mahasiswa, serta kerja kolaboratif mahasiswa. Pelaksanaan kuis dilakukan 2 kali, yaitu 1 kali sebelum UTS dan 1 kali setelah UAS. Komponen ujian tengah semester ataupun UTS dengan persentase 15%, selanjutnya komponen ujian akhir semester ataupun UAS dengan persentase 20%, yang secara keseluruhan akan memperoleh bobot persentase sebanyak 100%. Media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan dibahas pada setiap pertemuannya. Di antaranya, untuk pembelajaran secara langsung, perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, dilakukan di ruang kelas gedung Fakultas Hukum Universitas Singapura Karawang. Sedangkan secara tatap maya ataupun sinkronus dapat dilakukan melalui media daring seperti Zoom Meeting, Google Meet. Untuk pembelajaran secara tidak real time ataupun asinkronus dapat dilakukan melalui Google Classroom, WhatsApp Group, Google Drive, ataupun sistem akademik Unsika yaitu eSiska. Media tersebut digunakan untuk mengupload RVS, jadwal perkuliahan, absensi dosen dan mahasiswa, kemudian forum diskusi, penyampaian bahan ajar serta materi, penyampaian penugasan, input nilai, dan informasi lainnya. Demikian pemaparan singkat terkait dengan mata kuliah hukum acara perdata. Selanjutnya saya akan menayangkan video kegiatan pembelajaran pada mata kuliah tersebut secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memasuki pekan pertemuan ketiga di mata kuliah hukum acara perdata, kita akan melanjutkan tema-tema terkait dengan pembahasan yang mesti kita bahas sesuai yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama, yaitu di RPS-nya. Nah, tapi sebelum saya bahas terkait dengan topik yang akan kita bahas bersama-sama di minggu ini, saya pengen mereview dulu dong, mengulas kembali materi-materi yang sudah kita bahas di minggu lalu, karena salah satu capaian pembelajaran yang perlu teman-teman penuhi yaitu memahami dan mampu menganalisis terkait topik pada pertemuan di minggu kedua. Siapa di sini yang bisa mereview? Izin menjawab, Ibu. Oke, siapa namanya? Imelda Andriani. Jadi minggu lalu atau pertemuan kedua itu kita membahas terkait materi-materi sifat-sifat hukum acara perdata. Di antaranya itu yang pertama asal muasal perkara perdata atau inisiatif beracara yang berasal dari pihak yang merasa dirugikan atau si penggugat. Lalu ada sanksi yang bersifat memaksa dan bersifat mengatur. Dan yang terakhir itu sifat dilihat dari prosesnya. Di sini sifat hukum acara perdata itu disederhanakan. Oke, itu materi yang pernah kita sampaikan di minggu lalu. Ada tambahan nggak kira-kira? Karena saya merasa masih ada yang kurang nih. Siapa yang bisa menambahkan? Silakan. Izin, Bu. Oke, silakan. Saya Irma. Izin menambahkan sedikit dari materi yang minggu lalu disampaikan. Selain asas-asas hukum acara perdata, juga disampaikan mengenai
mengenai asas hakim bersifat pasif, hakim bersifat aktif, terus juga asas bebas dari campur tangan pihak lain, terus juga ada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga ada asas putusan harus disertai alasan-alasan, dan alasan putusan harus dilaksanakan setelah 14 hari lewat. Oke, itu materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Memang kita sudah membahas terkait dengan sifat-sifat dari hukum acara perdata. Dari mulai asal muasal terjadinya perkara perdata, kemudian bersifat memaksa, bersifat mengatur, memiliki sanksi sampai kepada asas pelaksanaan persidangan yang sederhana dan cepat. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas materi terkait dengan para pihak dalam perkara perdata. Siapa saja sih para pihak di dalam hukum acara perdata? Memang yang kita ketahui sekurang-kurangnya ada 2 pihak. Siapa saja? Ada penggugat dan ada tergugat. Penggugat itu siapa? Orang atau badan hukum, ya. Badan hukum juga sebagai subjek hukum ya, yang merasa kepentingannya telah terlanggar, haknya telah terlanggar, merasa dirugikan sehingga dia merasa membutuhkan perlindungan. Perlindungannya di sini untuk apa? Untuk pemenuhan atas hak-hak yang telah terlanggar oleh pihak kedua. Dalam hal ini pihak keduanya siapa? Tergugat yang telah dia bisa orang ataupun bisa badan hukum yang terhadapnya lah si tuntutan hak ataupun gugatan itu diajukan. Gitu. Tapi sangat mungkin juga tidak hanya penggugat dan tergugat. Kita mengenal pihak ketiga atau bahasanya atau peristilahannya dikenal dengan bahasa intervensi. Siapa intervensi ini? Ada 3 intervensi di sini. Yang pertama, perswearing. Apabila dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, di luar kedua belah pihak yang berperkara, ada pihak ketiga yang ditarik masuk. Seperti apa ilustrasinya? Misalnya, A pinjam uang kepada B dengan jaminannya si C. Oke? Ketika A meminjam uang kepada B, A ini ada indikasi wan prestasi, ya, si B ini sebagai penggugat kan, pihak yang merasa telah terlanggar haknya, malah menggugat si C. C ini hanya dijadikan jaminan. Oke? Nah, ketika posisi C digugat oleh B, C bisa menarik masuk A. Karena pihak yang sebetulnya menjadi penggugat itu adalah A. C hanya dijadikan jaminan. Dari sini si C terbebas dari segala tuntutan hak ataupun akibat buruk dari suatu putusan majelis hakim. Begitu itu untuk perswearing. Selanjutnya adalah tusenkom. Beda nih. Masuknya pihak ketiga ini, nyemplungnya pihak ketiga ini atas keinginannya sendiri. Kok bisa? Karena dia merasa hal-hal yang sedang dipersengketakan oleh kedua belah pihak ini, dia memiliki kepentingan. Nah, misalnya, biasanya ini terjadi pada kasus-kasus yang objek sengketanya benda tidak bergerak. Apa? Biasanya rumah, tanah, ya. Nah, di sini misalnya A sama B sedang berselisih paham terkait dengan objek sengketa tanah. Masuk si C. C merasa objek sengketa yang sedang dipertentangkan oleh A dan B adalah milik dia. Dia meminta ke majelis hakim untuk masuk nyemplung kepada perkara yang sedang diperiksa oleh si A dan B. Dalam rangka untuk membuktikan bahwa dialah yang berhak. Ini biasanya sering terjadi pada kondisi-kondisi case sertifikat ganda. Ya, tanah, rumah, nah ini sering terjadi. Oke. Selanjutnya, siapa lagi pihak ketiga? Ada pugging. Pencampuran ataupun turut sertanya pihak ketiga ke dalam proses perkara gugatan menggabungkan diri kepada salah satu pihak. Yang tadi, yang perswearing, dia tidak menggabungkan diri ketika pihak ketiga dituntut oleh pihak penggugat. Kalau di sini, ya ini kan A dan B meminjam uang dengan jaminan si C. Kalau di pugging, A dan C sama-sama minjem uang ke si B. Ketika wan prestasi ataupun PMH, B hanya menggugat si A saja. Ya. Nah, nanti si A ini bisa ngajak si C, ayo masuk
Kita kan sama-sama tanggung renteng untuk meminjam uang kepada si B, sorry. Ya, bisa dipahami ya? Selanjutnya, tadi sudah kita kenal siapa saja para pihaknya. Kita sudah mulai tahapan kepada pemeriksaan perkara perdata tingkat pertama. Ada tugas dari majelis hakim. Oke, saya boleh minta tolong dibacakan slide-nya? Oke, silakan. Laura. Oke, silakan Laura. Pemeriksaan perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama. Tugas hakim. Dalam peradilan perdata, tugas hakim mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian, yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim bersifat aktif. Aktifnya hakim dapat dilihat dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tindakan hakim untuk memberi penerangan yang layak kepada para pihak tentang upaya-upaya hukum dan tentang pengajuan alat-alat bukti. Hakim bersifat pasif. Dalam hukum acara perdata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk memeriksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Pemeriksaan perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, pasal 178 ayat 2, ayat 3, pasal 189 ayat 2, ayat 3 RBG, hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Dapat disimpulkan bahwa hakim bersifat aktif jika ditinjau dari sudut kelancaran persidangan dan bersifat pasif jika ditinjau dari sudut luasnya tuntutan. Oke, nah ini sebetulnya sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin terkait dengan asas-asas hukum acara perdata. Nah, di sini hakim memiliki peranan baik secara aktif maupun pasif. Ya, hakim bersifat aktif ini dalam konteks penerangan ataupun prosedural hukum acara perdata, serta aktif untuk mendamaikan para pihak. Tapi di satu sisi hakim pasif dalam kewenangan objek perkaranya. Hal-hal yang dituangkan di dalam dalil gugatan, hal-hal yang dimohonkan oleh penggugat, hakim tidak memiliki keterlibatan. Dia hanya aktif sebatas untuk mendamaikan dan memberikan penerangan kepada para pihak. Nah, ada satu konteks lagi, satu sisi lagi hakim bisa aktif. Nah, di sini ya, hakim wajib mengadili seluruh gugatan. Ketika ada gugatan ke majelis hakim dirasa menurut majelis hakim tidak ada hukum yang mengatur atau belum ada hukum yang sempurna yang mengatur, hakim aktif dan tidak boleh menolak perkara. Ya, kita kenal dengan asas ius curia nopit. Gak boleh hakim menolak perkara yang diajukan kepadanya. Dia bisa mengacu kemana? Kita lihat dan ulas kembali sumber-sumber hukum. Undang-undang, traktat, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin. Ketika di undang-undang tidak ada, cari di traktatnya, cari di kebiasaan atau hukum adatnya. Begitu. Nah, di sini hakim aktif. Nah, kemudian satu sisi lagi hakim pasif. Ya, dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Ya, hakim pasif sebatas mengikuti apa yang memang didalilkan dan dimohonkan dalam petitum si penggugat. Berbeda dengan hukum pidana tentunya ya. Oke, nah dapat disimpulkan ya bahwa hakim bersifat aktif jika ditinjau dari sudut kelancaran sidang. Sidang pertama ditanya identitas para pihak, ya dianjurkan untuk perdamaian. Ini aktif sekali. Setiap pertemuan sidang itu dianjurkan untuk perdamaian. Ya, kemudian bersifat pasif jika ditinjau dari sudut luasnya tuntutan. Oke, kemudian kita membahas terkait syarat-syarat gugatan. Siapa yang bisa Ya. Syarat formal. Pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan. Dalam surat gugatan lazimnya secara tegas disebutkan tempat di mana gugatan itu dibuat. Selanjutnya disebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua ada materai. Dalam prakteknya suatu surat gugatan diberi materai secukupnya. Kemudian diberi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatan di Kepanitraan Perdata Pengadilan Negeri. Yang ketiga ada tanda tangan. Suatu gugatan harus ditandatangani oleh penggugat sendiri atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu. Oke, selanjutnya.
substansial. Yang pertama ada identitas para pihak atau komparisi dalam suatu surat gugatan harus jelas beruraikan mengenai identitas para pihak penggugat dan tergugat. Yang kedua ada posita fundamentum petendi, yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Esensinya ada objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum dan sebagainya. Dan yang ketiga ada petitum, yaitu kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau pengadilan. Petitum terdiri dari primer dan subsidiar. Oke, terima kasih ya Masnya. Jadi setelah itu yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat mengajukan gugatan baik secara formil maupun substansial. Nah, yang formil ya harus menyertakan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan. Ya, nah ini harus dipertegas tanggal, bulan dan tahunnya, ya. Kemudian dibubuhi materai dan ditandatangani oleh penggugat ataupun kuasanya. Begitu. Selanjutnya, yang paling substansial karena disebutnya juga syarat substansial. Yang pertama identitas para pihak, penggugat dan tergugat. Namanya siapa? Tanggal lahirnya, nomor KTP-nya, agamanya, ya, termasuk kalau ada nama alias, ya, Dudung, alias Dadang, alias Adung dan lain sebagainya. Ini harus jelas disampaikan. Tujuannya biar apa? Biar tidak error in persona, tidak salah orang, ya. Oke, kemudian ada yang paling mendasar selanjutnya adalah fundamentum petendi. Di sini nih. Penggugat dan kuasa hukumnya harus bisa menganalisis dari mulai menguraikan kronologis perkara, menentukan objek perkaranya apa, fakta-fakta hukumnya apa, dikualifikasikan perbuatannya. Jangan sampai yang dijelaskannya Wan Prestasi tapi dikualifikasikan PMH. Begitu, ya. Kualifikasi perbuatan, kemudian kerugian dan hubungan posita dengan petitum. Ini kesimpulan dari fundamentum petendi. Tapi di kesimpulan ini dimohonkan ke majelis hakim. Tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa majelis hakim bersifat pasif di sini. Ya, disampaikan ke majelis hakim. Kalau dari objek perkara hanya sebuah mobil, punten misalnya mobil Honda Brio ya dengan pasaran tertentu yang sudah ada range harganya, tetapi di uraian kerugian memohonkannya diganti kerugiannya sejumlah 300 juta misalnya. Nggak nyambung. Dan majelis hakim akan menilai ini mengada-ngada dalil-dalil gugatannya. Begitu. Atau misalnya sudah nyambung, objek perkaranya nyambung, fakta hukumnya nyambung ya, kualifikasi perbuatannya nyambung, tapi dimohonkannya berlebihan. Kerugiannya 300 miliar, dimohonkan 500 miliar. Hal-hal yang dimohonkan di dalam petitum harus ada di dalam posita. Tapi kalau di posita tidak diuraikan, tidak bisa dimohonkan di dalam petitum. Itu semua harus nyambung. Nah, inilah ketajaman analisa penggugat ataupun kuasa hukumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, tapi di akhir saya akan menyampaikan ada tugas ya yang perlu teman-teman analisa. Di mana teman-teman silahkan ya mencari gugatan perkara perdata. Mau itu punya saudaranya, atau dapat hasil dari googling, atau punya rekanannya yang pernah punya tugas yang sama, silahkan, nggak apa-apa. Nanti dianalisa sama teman-teman. Apakah gugatan tersebut sudah sesuai secara formal, sudah sesuai secara substansial, dan kompetensi absolut dan relatifnya. Oke, nah nanti di minggu depan, deadline-nya minggu depan sebelum perkuliahan mata kuliah hukum acara perdata. Ya, sudah bisa kita paparkan. Nanti saya akan random memilih beberapa mahasiswa untuk bisa membahas, menyampaikan penugasan ini. Karena pada pertemuan kali ini kita wajib memahami dan menganalisis apa itu syarat-syarat gugatan. Oke, paham? Ada pertanyaan terkait tugas? Ibu izin bertanya, untuk tugasnya itu dalam bentuk atau format apa ya, Bu? PowerPoint. Oke, misalnya gugatan dipoto bagian identitasnya, analisa sama teman-teman di sampingnya apa. Sertakan insert fotonya ya di PowerPoint, terus analisa. Terus di bagian fundamentum petendi atau positanya
di screenshot atau dipoto, masukkan ke dalam PowerPoint-nya, lalu buktikan itu terbukti memenuhi syarat substansial atau tidak. Terus dilihat kepada siapa gugatan tersebut diajukan. Paling awal biasanya ya, kepada pengadilan negeri mana. Sesuai tidak? Kenapa relatifnya ke sana dan kenapa absolutnya ke pengadilan tersebut. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya terkait teknis pengumpulan tugasnya melalui apa ya, Bu? Nanti saya kirim link Drive ya. Nanti di situ saya bikin folder, dibikin nama kelasnya, nanti teman-teman silahkan masukkan atau disubmit ke link Drive tersebut. Oke, cukup? Baik. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Ya, oke. Baik, kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan keempat. Kita akan bahas tugas yang tadi saya sampaikan, kemudian melanjutkan materi pertemuan yang selanjutnya. Demikian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.